Pak Prabowo di tahun 2014, 2019 ya ketika kita bersama-sama berjuang dengan beliau itu emosional, marah ya, tetapi beliau itu berapi-api gitu. Semangatnya tinggi gitu. Gara-gara Gibran. Ya. Isu politik dinasti. Pasca putusan MK juga kan politik dinasti itu kayak jadi omongan beban. Publik gitu kan. Iya, jadi beban ya kan. Iya. Jadi apakah beban. itu jadi beban buat tim Prabowo Gibran atau sebenarnya senyumin aja? Ya. 2019 Pak Prabowo itu bukan incumbent. Pak Jokowi lah ada yang incumbent. Apakah kita pernah teriak ada kecurangan? Apakah kita pernah teriak bahwa aparat bekerja sebagai siluman? Nggak pernah. Nah kalau di Jawa, saya kira kalau Jawa Barat, Pak Prabowo secara konsisten menang besar. Mas Anies pun penerimaannya cukup kuat oleh masyarakat Jawa Barat. Tetapi per hari ini kita melihat bahwa Pak Prabowo kok masih belum ditinggalkan juga. Bahwa PAN cukup banyak artis, betul. Tetapi partai-partai lain juga artinya nggak kurang-kurang juga, gitu kan banyak. Tapi mungkin lebih terkenal di PAN kayaknya. Mungkin terkenal di PAN karena mungkin dari eranya Mas Sutrisno Bahir sudah mulai banyak artis-artis yang nyalak di PAN. Selamat datang Mas Edi Suparno. Terima kasih. Selamat datang Mas Edi. Terima kasih saya diundang. Mas, sebagai Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran. Ya. Mas, sebelumnya selamat datang di Podcast Merdeka. Terima kasih atas Ini sebuah kebanggaan buat kami. Wah, saya malah tersanjung bisa diundang ke sini. Ini karena suasananya politik rame, panas, panas politik maksudnya. Ya panas cuacanya juga sih sebenarnya. Tapi studionya tetap ada persis. Oh iya, ada AC-nya soalnya. Jadi kita mau tanya-tanya soal Pilpres nih Mas Edi. Iya. Iya. Iya dong, karena sebagai wakil ketua pasti tahu strateginya luar dalam, tapi bisa kali dibocorin tipis-tipis ya Mas. Iya. Aduh, saya nggak sabar. Saya langsung ngegas aja deh pertanyaannya Mas Edi. Baik, langsung kasih yang bikin panas ya. Iya, Mas Edi, ini kalau kita lihat ya, saya mau buka pertanyaan dengan kampanye unik. Kampanye uniknya Pak Prabowo dan Mas Gibran. Itu kan kalau kita lihat di media sosial gitu, di baliho-baliho juga itu ada istilah-istilah unik nih. Gemoy gitu kan, terus gambar spanduknya juga unik, pakai gambar AI gitu kan, terus jogetin aja gitu kan. Itu memang bagian dari strategi atau memang ada yang disasar ya, ada yang disasar untuk pemilih mana gitu, untuk kampanye-kampanye unik itu. Iya, baik terima kasih. Sebelumnya saya ingin sampaikan juga khusus untuk Masis, saya mengucapkan terima kasih banyak dalam podcast ini menggunakan kemeja warna TKN. Ini resmi sengaja, TKN. Ini harus disclaimer dulu, ini bukan TKN sudah menyusup ke merdeka.com ini artinya. Gue kubu yang aman sih, putih sih gua. Oh iya. Tapi ada loh cawapres pakai baju putih soalnya. Iya. Oke, silakan Mas Edi. Ya, baik. Memang kita tahu kan sekarang ini bahwa ada yang mengatakan 52%, ada yang mengatakan 54%. Pemilih di tahun 2024 itu adalah kaum muda, milenial, pemilih pemula, ya yang memang itu memiliki cara berpikir yang berbeda, menggunakan rasionalitas yang berbeda dalam menentukan pilihan, ya dan tentu juga memiliki selera yang berbeda tentunya. Nah, approach inilah yang kemudian kita gunakan dan semuanya itu berbasis survei, gitu. Apapun yang kita lakukan itu bukan tanpa studi pendahuluan. Jadi kita betul-betul sudah mengetahui kira-kira apa. Salah satunya adalah yang kita tahu bahwa masyarakat itu sudah tidak berkenan atau kurang suka kalau hard selling, gitu loh, hard selling. Jadi harus dengan cara yang lain. Nah, cara yang lain yang juga mungkin sekarang ini sangat digemari adalah ya dengan cara yang lebih santai, bahasanya juga lebih membumi, tidak terlalu serius, ya. Bahkan kalau bisa dianggap sesuatu yang unik, yang lucu, gitu loh. Dan ini yang kemudian membuat kita menjadi berpikir bahwa approach terhadap konstituen atau pemilih yang jumlahnya sangat besar itu tentu harus menggunakan strategi yang berbeda. Nah, inilah kurang lebih caranya kita lakukan approach. Karena coba dipikirkan saja. Saya
terkesan dengan salah satu survei kita ketika teman-teman millennials ini diajak bicara, siapa pilihan capresnya? Oh, kita suka Pak Prabowo. Kenapa? Pak Prabowo itu di dalam beberapa video kita lihat punya kucing kesayangan. Pak Prabowo pecinta kucing. Hanya karena masalah kucing. Karena masalah kucing gitu loh. Okay. Padahal kan ini kan pemilih rasional. Tetapi ya karena generasinya berbeda, cara pandang dan kemudian cara memutuskan pilihan itu juga berbeda, ya tentu kita harus melihat keunikan-keunikan ini. Gitu. Tapi bagaimana ya menjawabnya soal loh ini pemilihan orang nyari pemimpin loh. Kok tapi yang tampil di publik joget-joget, malah dibilang kita bukan nyari pemimpin, kita bukan nyari penari katanya. Tapi kan nyari pemimpin kok malah joget-joget. Bagaimana ya kubu Pak Prabowo ini nanti atau Mas Edi menjawabnya suara-suara begitu. Tapi gini sih, tadi Mas Edi udah menjelaskan bahwa ini kebanyakan pemilih rasional, tapi dia memotret dari satu sisi aja gitu Mas. Tapi bukan berarti mereka nggak rasional dengan gagasan-gagasan yang dipilih, atau memang murni karena suka gimmick-gimmicknya aja. Nah, di satu pihak gimmick itu perlu dan penting, tetapi bukan penentu. Pada akhirnya substance itulah yang menentukan. Nah, substance itu tertuang di dalam tentu visi misi dan program Pak Prabowo dan Mas Gibran. Yang ini sudah kita kerucutkan dalam Asta Cita gitu. Nah, dan inilah yang kemudian kita sampaikan kepada masyarakat secara umum. Jadi itu wajib karena kita ingin memberikan pendidikan politik yang terbaik untuk calon pemilih kita di tahun 2024 dengan memberikan gagasan program. Biarlah kemudian masyarakat menentukan berdasarkan gagasan dan program mana yang dianggap cocok, mana dianggap realistis, yang mana dianggap memang menyentuh diri mereka secara langsung. Gitu. Tapi yang paling viral kan Gemoy. Nah, itu asal usulnya gimana sih Mas? Tiba-tiba Gemoy. Ya. Jadi saya ingat ketika beberapa bulan yang lalu teman-teman PSI kemudian menyatakan dukungan kepada Pak Prabowo. Nah, kemudian Pak Prabowo memberikan sambutan dan pada saat sambutan ada yang nyeletuk gitu loh. Gemoy sampai Pak Prabowo bilang, "Gemoy, apa itu Gemoy?" gitu. Nah, jadi melekat. Lucunya apa? Itu sudah julukan yang akan dialamatkan kepada Pak Prabowo, tetapi yang dijuluki itu dia nggak ngerti apa artinya. Gitu. Bagi kita tuh lucu, gitu loh. Nah, tetapi akhirnya itulah yang kemudian melekat dan kemudian kita jadikan itu bagian gimmick terpenting yang melekat kepada Pak Prabowo. Apalagi Pak Prabowo itu coba dilihat deh 2019 ketika melakukan kampanye debat presiden itu juga ya Pak Prabowo juga joget-joget seperti itu gitu ya. Nah ini kita jadikan kemudian joget Gemoy. Gitu. Tapi reaksi Pak Prabowo waktu itu gimana Mas Edi? Kok tiba-tiba Gemoy gitu? Dia nggak tahu tadi sih. Nggak tahu. Apa itu Gemoy? Gitu. Nah, terus ya akhirnya diberitahu Pak di akhir acara ya, Pak Gemoy itu artinya gemes gitu, gemesin, menggemaskan. Gemes gitu. Nah, kalau anak-anak muda gemes gitu. Nah, ya, jadi ya kurang lebih itulah. Ya setelah itu jadi melekat jadi trademarknya Prabowo. Ya, jadi trademark. Tapi kan gini ya Mas Edi tentu sama Pak Prabowo kan PAN itu dari 2014 gitu kan. Betul. Merasakan banget lah bagaimana tingkat emosionalnya, transformasinya dan akhirnya menemukan kayaknya Gemoy ini salah satu buat meredam opini publik. Nggak semarah itu kok Pak Prabowo itu. Ada sisi lucunya kok kayak gitu. Saya tidak melihat bahwa itu Pak Prabowo di tahun 2014, 2019 ya ketika kita bersama-sama berjuang dengan beliau itu emosional, marah ya, tetapi beliau itu berapi-api gitu. Semangatnya tinggi gitu. Apalagi kalau sudah bicara merah putih, nasionalisme, wah itu luar biasa itu. Jadi saya bisa kalau dibedah memang badannya Pak Prabowo itu dalamnya itu merah putih, menurut saya yakin seperti itu. Jadi beliau itu sangat ini. Tetapi memang beliau juga mengatakan, saya udah nggak ini lagi kan, udah nggak emosion lagi kan? Iya gimana mau 2 kali kalah. Kan? Dia sendiri kan ngakui gitu. Jadi udah dibawa santai oleh beliau, udah dibawa santai. Beliau sekarang boleh dibilang
jauh lebih ini ya apa namanya jauh lebih nerimo gitu ya Mas ya. Selain itu kelihatan humanisnya ya Pak Prabowo sekarang itu ya. Apa karena kumpul Pak Jokowi atau karena memang pasangannya Mas Gibran yang masih muda, jadi trademark untuk Gemo ini cocok lah gitu, walaupun Pak Prabowo kan juga sudah Kopassus loh darahnya loh. Iya. Kopassus tiba-tiba di cap Gemo gitu. Iya betul. Saya kira ya memang Pak Prabowo memang orang suka belajar dan cepat sekali belajar. Saya rasa beliau mengadopsi cara Pak Jokowi itu memimpin ya, dan memimpin itu dilakukan betul-betul dengan ilmu padi, itu yang dilakukan oleh Pak Jokowi, dan itu saya kira yang diadopsi oleh Pak Prabowo dan ternyata itu berhasil ya. Beliau kemudian yang tadi saya sampaikan, sisi humanisnya Pak Prabowo kelihatan sekali, dan saya kira inilah sisi humanis yang ternyata berbuah ketertarikan masyarakat sampai ke teman-teman zilenials ini. Artinya 4 tahun jadi Menhan sekaligus berguru sama Pak Jokowi Ya, kayaknya. betul. Tapi kalau dalam survei internal, evaluasi di internal sendiri di TKN, itu memang berhasil untuk strategi gemoy, jogetin aja, senyumin aja, itu memang strategi itu cukup berhasil atau gimana Mas Edi? Kita lihat sejauh ini saya masih belum bisa mengatakan bahwa ini berhasil atau tidak, karena kan kita harus melihat tren ya. Dan tren ini kan agak terlalu dini untuk kita pastikan. Tetapi dilihat dari reaksi awal, respons awal masyarakat, kok kelihatannya hal ini bisa diterima dengan baik. Tidak dicemooh, tidak dianggap kita kemudian bermain-main. Ini kan pilpres, kok main-main sih? Enggak, bukan. Tapi memang suka, karena memang ini sesuatu yang tadi saya sampaikan. Hard selling itu saat ini juga mungkin sudah nggak terlalu laku lagi. Coblos Prabowo Gibran gitu ya. Mungkin orang juga sudah nggak itu. Mereka tahu tanggal 14 saya harus nyoblos. Tapi coba yakinkan saya apa untuk membuat saya tertarik kepada pasangan calon ini. Dan kemudian kita juga harus berpegang pada pakem di mana orang itu suka dulu itu. Dia kenal dulu, suka baru dia mau nyoblos gitu kan. Kalau saya yakin Pak Prabowo, Mas Gibran sudah dikenal secara luas ya. Disukainya ini. Nah, ini salah satu upaya kita untuk menarik perhatian dan menumbuhkan kesukaan masyarakat kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran. Oke. Saya lanjut ke soal momentum, Mas Edi. Kalau kita lihat track record sejak pemilihan presiden langsung ya 2024 pertama kali Pak SBY dulu tuh 2004 itu Pak SBY dulu itu muncul dan menang itu karena momentum antitesa dari Ibu Megawati. Dianggap ganteng, waktu itu publik gagah gitu, cara pembawaannya enak, komunikasi publiknya enak gitu. Ya kayak Mas Edi lah kayak gini. Kemudian lanjut ke Pak Jokowi. Pak Jokowi menang itu seperti antitesanya Pak SBY. Ya kan? Merakyat gitu, walaupun dulu terkenal dengan wajah desonya gitu, tapi Jokowi adalah kita, dulu jargonnya selalu seperti itu. Nah, untuk memenangkan Pilpres 2024, Pak Prabowo dan Mas Gibran ini punya momentum apa? Kita melihat bahwa Pak Jokowi saat ini, per hari ini, itu memiliki elektabilitas approval rating dari publik yang sangat tinggi. Bagi seorang presiden yang tinggal menyelesaikan masa jabatannya kurang dari 1 tahun, saya kira ini jauh dari dugaan, dan rasanya di seluruh dunia ini amat sangat jarang. Kalau memang bisa dikatakan belum pernah terjadi bahwa seseorang outgoing presiden itu memiliki approval rating itu di atas 70%, bahkan sempat menyundul 80%. Iya. Nah, jadi saya kira momentum itu harus dimanfaatkan, karena ini adalah apresiasi masyarakat terhadap keberhasilan kerja-kerja dari Pak Jokowi. Nah, inilah juga kami menjadikan salah satu slogan dan misi kita, bahwa kita misinya adalah keberlanjutan. Kita akan menjalankan program-program unggulan Pak Jokowi. Bagi program-program yang masih belum maksimal, tentu kita akan evaluasi, kita akan maksimalkan. Nah, jadi keberlanjutan inilah yang ingin kita sampaikan kepada masyarakat. Keberlanjutan apa? Keberlanjutan misalkan saja bahwa sembako itu tersedia dan terjangkau.
Kemudian lapangan kerja ini kita dorong untuk segera diperluas. Tidak hanya sektor informal tetapi sektor formalnya juga. Hilirisasi dilanjutkan. Pembangunan infrastruktur dilanjutkan. Banyak yang mengatakan kan dari dulu infrastruktur kan nggak bisa dimakan gitu loh. Infrastruktur kan hanya dirasakan jalan nggak bisa dimakan. Iya. Jalan tol ya Iya. waktu itu. Tetapi sekarang coba kita rasakan pembangunan jalan di eranya Pak Jokowi itu melampaui pembangunan jalan di era presiden-presiden sebelumnya. Dan ini kita rasakan manfaatnya sekarang. Kemana-mana itu boleh dibilang keluar kota ya. Itu sekarang pilihannya luar biasa. Bahkan sekarang yang baru saja dibuka, tol Cisumdawu, itu kan membelah jalan bukit dan bisa mengurangi tenggat waktu perjalanan dari misalnya Cirebon ke Bandung yang tadinya memakan waktu kurang lebih 3 jam, ya itu sekarang bisa ditempuh dalam waktu 2 jam saja gitu loh. Nah, ya hal-hal ini yang saya kira perlu kita lanjutkan dan hal ini yang tentu diapresiasi oleh masyarakat. Jangan lupa, setiap pergantian pemerintahan di masa lalu itu selalu mengakibatkan pergantian program, pergantian prioritas. Dan itu kita rasakan. Yang namanya kesinambungan itu hampir tidak ada. Sama saja kalau dulu kan ada ininya ya, ada anekdotnya, setiap ganti menteri pendidikan kurikulum berganti gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, ini yang kita juga ingin sampaikan kepada masyarakat bahwa ini adalah keberlanjutan. Kita tidak akan mulai dari nol lagi gitu. Kita tinggal take off dari hal-hal yang sudah memang dirintis, disiapkan oleh Pak Jokowi. Nah, inilah salah satu yang ingin kita tunjukkan kepada masyarakat bahwa keberlanjutan itu baik. Karena apa? Yang sudah dibangun fondasinya, yang sudah dibangun persiapannya itu sudah persiapan yang sangat baik. Tapi berarti Mas Edi sepakat nggak misalkan memang situasinya berbeda. Dalam artian dulu 2004 itu pas momen perpindahan ke Pak SBY terus kemudian dilanjutkan Pak Jokowi itu kan selalu ada jargon perubahan, antitesa. Kalau kali ini berbeda itu memang karena situasi berbeda. Selalu ada PAN di setiap pemerintahan. Sebenarnya segitu sih. Iya. Itu karena memang berbeda ya, Mas. Situasinya yang tadi kan approval rate-nya pemerintahan sekarang gaya pemimpinannya berbeda kali ya, Mas, jadinya. Atau gimana? Ya, mungkin gaya kepemimpinan berbeda. Ada juga mungkin kita melihat bahwa di era sebelumnya itu masyarakat menghendaki, kan kalau dilihat ya, setiap kampanye pilpres dimanapun juga, kata-kata yang ampuh adalah change, perubahan. Barack Obama melakukan itu, kemudian di Inggris juga melakukan itu, di Jerman juga melakukan itu. Jadi change itu suatu kata yang sangat powerful gitu dalam itu. Tetapi apakah perubahan itu diperlukan pada saat apa yang sudah dijalankan, dilaksanakan dan dirintis saat ini sudah sangat baik gitu. Tentu justru keberlanjutan itu akan semakin menguatkan tren yang sudah dirintis secara baik ini. Nah, ini yang ingin kita sampaikan. Dan hari ini tentu kita lihat ya persetujuan publik terhadap kinerja Pak Jokowi itu sangat tinggi. Ya, buat apa kita kemudian mulai dari nol lagi? Ya, toh kita kan sudah ada roadmap-nya sudah jelas, prioritas-prioritasnya sudah jelas. Tinggal kita teruskan saja. Jadi peluang menang itu berkelanjutan lebih besar kira-kira gitu ya, Mas? Ya, tentu kita merasa ketika menerapkan sebuah strategi, kita menerapkan strategi yang meyakinkan kita untuk bisa menang. Dan ini yang sudah kita canangkan itu merupakan bagian dari strategi pemenangan kita karena kita berkeyakinan bahwa masyarakat masih tetap menghendaki keberlanjutan. Oke, Sis. Gue kasih yang lebih panas lagi nih, Sis ya. Yuk. Tadi kan udah ngomong keberlanjutan, Pak Jokowi punya track record yang baik, tapi nih Mas, gara-gara Gibran, isu politik dinasti mencuat. Terlebih lagi ada juga pasca putusan MK juga kan, politik dinasti itu kayak jadi omongan beban. Publik gitu kan. Iya, jadi beban ya kan. Iya. Jadi apakah beban. itu jadi beban buat tim Prabowo Gibran atau sebenarnya senyumin aja? Segala sesuatu nanti akhirnya harus dibuktikan dengan kinerja. Kita punya waktu hari ini mungkin sekitar 80 hari sampai dengan hari H untuk membuktikan bahwa Mas Gibran itu bukan calon yang kemudian kita katrol begitu saja, enggak. Bukan calon, bahasa anak mudanya sekarang kaleng-kaleng, enggak. Ini punya kemampuan, punya kapasitas
dan punya guru yang terbaik di bidang politik pemerintahan. Satu namanya Pak Jokowi, dua namanya Pak Prabowo. Gitu. Nah, jadi ini yang ingin kita sampaikan kepada publik dalam kurun waktu 80 hari yang kita miliki sekarang ini. Dan saya rasa apa yang dilakukan Mas Gibran hari ini, dia bisa menepis anggapan bahwa politik dinasti itu adalah privilege, keistimewaan. Enggak. Saya ikut Mas Gibran dalam beberapa kunjungan ke daerah. Itu kerjanya sama kerasnya sama dengan Pak Jokowi. Belusukannya, masuk ke pasarnya, mengunjungi masyarakat secara langsung. Itu luar biasa. Dan itu dilakukan oleh Pak Jokowi secara baik dan diteruskan oleh Mas Gibran secara baik. Mungkin bedanya dengan antara Mas Gibran dan Pak Jokowi, Mas Gibran ini karena masih muda, ya energinya 2 kali lipat. Gitu. Ya, semangatnya juga 2 kali lipat. Nah, ini yang saya perhatikan. Dan ini bisa membuktikan, bukan membuktikan, tetapi menggeser fokus yang kita berdebat soal narasi politik dinasti kepada narasi ya kinerja. Gitu. Yang dia harus fokuskan adalah masalah kinerjanya. Kalau kita bicara politik dinasti, mohon maaf teman-teman sekalian, ya berapa banyak sih kita punya kepala daerah yang berasal dari dinasti politik? Berapa banyak teman-teman di DPR berasal dari dinasti politik? Banyak sekali. Kalau sebuah masalah dinasti politik itu merupakan sebuah dosa besar, banyak di antara teman-teman kita yang berdosa saat ini, gitu loh. Tapi ini kan mencuatnya karena isunya nasional, Mas. Sampai MK heboh, kayak gitu. Tentu ini menjadi perhatian khusus bagi tim Prabowo Gibran kan. Kalau di internal sendiri hitung-hitungannya berapa persen gitu, berdampak atau nggak berdampaknya? Dampaknya atau hanya hanya apa memang sih, Mas? Atau memang hanya ini obrolan elit aja, kalangan tertentu saja yang nggak berdampak apapun gitu. Jadi nggak perlu takut gitu. Atau gimana Mas Edi? Saya lihat begini, kalau itu menjadi omongan elit saja, ya diseminasi informasi saat ini itu kan langsung dari elit ke akar rumput secepat, gitu ya. Karena semua orang punya akses ke informasi yang murah dan gampang diperoleh. Rata-rata orang punya gadget sekarang yang bisa mengakses, dan sumber informasi utama bagi masyarakat hari ini bukan koran, ya, bukan berita-berita yang ada di televisi, tetapi apa yang ada di media online, apa yang ada yang bisa diakses melalui gadgetnya. Nah, sehingga apapun yang dikatakan hari ini, baik itu di tahapan elit, itu bisa langsung terdistribusikan kepada masyarakat kelas bawah dimanapun dia berada di pelosok Indonesia. Jadi, tetapi yang kita lihat sekarang justru bukan karena masalah ini yang jadi perdebatan elit, tetapi prioritas masyarakat itu bukan masalah politik dinasti. Prioritas masyarakat adalah satu, gimana capres-cawapres ini bisa meyakinkan saya bahwa sembako ke depannya terjangkau dan tersedia. Bagaimana saya bisa kemudian mendapatkan lapangan pekerjaan dengan mudah? Bagaimana kemudian kaum-kaum yang muda, yang baru lulus, baru bekerja, baru menikah, bisa membeli rumah dengan persyaratan yang relatif ringan. Gitu. Nah, masalah kesehatan, masalah pendidikan, itu yang jadi fokus utama. Sehingga kita kemudian mengalihkan fokus kita pada ini, gagasan-gagasan kita di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, termasuk yang terakhir apa? Yang di dalam pemilu dan pilpres-pilpres sebelumnya tidak pernah terangkat secara secara kuat, itu adalah masalah lingkungan hidup, masalah perubahan iklim. Ini sekarang menjadi topik yang sangat hangat. Itu juga concern kuat di concern publik. Kuat, terutama di kalangan zillennials. Karena mereka kan merasa, loh, bapak-bapak ini jadi pemimpin kita, tapi jangan sampai mewariskan dong kota yang berpolusi, tanaman atau panen yang gagal, gitu, ya, air yang susah didapat. Nah, ini jadi perhatian betul bagi mereka. Ya, terlihat ketika isu polusi waktu itu kan, gimana zilenial itu tuh kencang bener di sosmed. Iya, betul. Jadi untuk isu-isu pangan ya, justru ekonomi, soal ketahanan pangan justru yang paling jadi concern ya. Sangat concern. Termasuk ya transisi energi ya, dari energi fosil ke energi yang baru terbarukan gitu. Tapi kalau di internal tadi Mas Edi belum jawab sih soal berapa persennya dampak dari beban isu soal hasil putusan MK, kemudian dinasti politik gitu. Saya kalau bicara persentase mungkin saya khawatir menjadi tidak akurat, tetapi berdasarkan perkiraan kasar dan saya tentu bisa saja salah, mungkin tidak lebih dari 20%.
tidak lebih dari 20%. 20% saya kira itu sudah optimis sekali angkanya. Artinya 20% pun itu belum tentu dampak menggerus ya Mas. Dalam artian ya orang tahu gitu, orang belum tentu orang membicarakan nggak setuju tapi belum tentu nggak milih. Betul. Ada begitu. Bisa belum, diterjemahkan begitu. Belum tentu gini. Mungkin publik mengikuti perdebatan itu, publik memperhatikan perdebatan itu, tetapi pada akhirnya mereka juga mengatakan, oke, itu saya sudah mengerti, saya paham, tapi bagaimana programmu untuk ketahanan pangan? Bagaimana untuk meyakinkan kita bahwa harga beras nggak akan naik? Gitu. Dan jadi hal-hal seperti itu yang langsung menyentuh diri mereka sendiri, nasib mereka sendiri, itu yang dipentingkan. Oke. Mas, berikutnya soal penggunaan alat negara. Waduh, makin panas lagi. Iya, karena sambil minum dulu ya. Silakan. Penggunaan alat negara langsung. Minum dulu. Saya karena ini kan sedang rame juga ini, katanya juga dikeluhkan sama capres-capres lain. Pak Prabowo karena dekat sama Pak Jokowi dan kebetulan Pak Jokowi yang masih berkuasa gitu. Ada sindiran-sindiran penggunaan alat negara yang beredar di media sosial. Dari kubu Pak Prabowo menanggapi? Kalau kita lihat berbagai survei yang ada, survei tingkat kepercayaan kepada lembaga negara. Yang tertinggi itu adalah TNI. Kedua, lembaga kepresidenan. Ketiga, saya kira kepolisian, kejaksaan, dan lain-lain. Yang paling buncit, dengan segala rasa hormat, mohon maaf, adalah DPR dan partai politik. Paling buncit. Saya nggak yakin mereka-mereka yang sudah mendapatkan kepercayaan begitu besar dari masyarakat, TNI, Presidenan, Polri, itu mau mempertaruhkan kepercayaan masyarakat yang begitu ketat untuk kemudian menunjukkan keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon. Menurut saya terlalu berisiko. Apalagi sekarang segala sesuatu itu serba transparan. Bisa difoto. Bisa difoto, bisa diviralkan langsung. Ya, ini saya melihatnya terlalu berisiko. Dan ini sudah terlalu gamblang. Kalau memang ada yang bisa melakukan itu, langsung bisa diviralkan atau langsung bisa dilaporkan. Jadi saya kok tidak melihat itu. Ini ibaratnya banyak yang menduga-duga, menyampaikan asumsi kepada publik yang kemudian menjadi perdebatan di publik, tetapi bukti jelasnya itu yang kita butuhkan kalau memang ada. Jadi saya kira sebaiknya kita fokus pada isu penting saat ini, ya adalah bagaimana kita bisa menjual gagasan yang terbaik kepada masyarakat. Tetapi kalau memang ada yang merasa bahwa dia dicurangi, dia tidak mendapatkan keseimbangan, level playing field, keseimbangan untuk kemudian bertarung karena salah satu pihak dibantu oleh dalam tanda petik aparat negara, saya kira tinggal diadukan saja kok. Ya. Ada Menko Polhukam yang bisa menerima pengaduan ini. Iya, karena kan sekarang itu kan semua ada Menko Polhukam. Iya. Iya sih Mas. Benar juga sih Mas. Seharusnya dia bisa langsung memantau ya Mas. Betul. Betul. Karena kan sekarang semua serba terbuka. Orang semua punya media sosial gitu kan. Ada problem apa, ada hal yang kurang pas apa, pasti cepat banget beredar di media sosial. Lalu apa ya isu ini terus digulirkan sama di ruang publik sama calon-calon tertentu? Saya juga tidak mengerti karena kan untuk menggulirkan isu ini butuh waktu, butuh tenaga ya untuk kemudian kita konsentrasi membahas ini di ruang publik, mengajak teman-teman yang lain untuk berargumentasi tentang hal ini di ruang publik. Padahal publik nggak mau dengar itu juga. Ya, publik mau dengar yang realnya apa nih, gitu untuk kami. Tuh. Jadi itu yang saya sayangkan. Ya, kalau memang itu ada bukti jelas, nggak apa-apa sampaikan. Tetapi kalau hanya kita memperdebatkan isu dan rumor saja, saya agak khawatir bahwa target kita untuk memberikan pendidikan politik yang baik bagi publik itu nggak akan tersampaikan. Padahal ini adalah kesempatan kita terbaik tahun 2024 ini untuk memberikan hal tersebut. Iya, karena kan gimana ya, saya juga ngelihat apa mungkin tiba-tiba pakai seragam gitu TNI Polri misalkan yang selalu sering disebut-sebut di publik itu bisa diorganisir begitu karena kan pemilih juga cerdas kan.
kalaupun orang pasang baliho, pasang apa, apakah itu bisa mempengaruhi? Dalam artian efektif nggak isu ini muncul di ruang publik mempengaruhi untuk elektabilitas? Saya masih belum bisa menjawab itu karena saya harus ada berbasis survei terkait hal ini ya untuk mengetahui bagaimana respons publik terhadap hal ini. Cuman begini, 2019 Pak Prabowo itu bukan incumbent. Pak Jokowi lah ada yang incumbent. Apakah kita pernah teriak ada kecurangan? Apakah kita pernah teriak bahwa aparat bekerja sebagai siluman? Nggak pernah. Dan apakah Pak Jokowi kemudian di tahun 2019 mengerahkan segala daya kekuatan beliau sebagai kepala negara agar aparat itu berpihak? Tidak juga. Jadi satu, tidak ada presidennya bahwa presiden berkuasa mengerahkan kekuatan aparat, dan kedua, tidak ada juga kemudian yang dari kita yang berteriak seperti itu, ya. Kalaupun ada, ini saya berandai-andai 2019 itu ada yang hari ini teriak bahwa ada aparat berpihak, kan 2019 menikmati. Iya. Berarti Prabowo tuh pernah melewati masa pilpres paling berat tuh, Ji. Lawannya incumbent Jokowi ya. Oh iya, betul. 2019. Itu momen paling beratnya Pak Prabowo itu. Ya. Tapi sekarang bersama incumbent. Ya. Sekarang Prabowo love Pak Jokowi. Sekarang saya mau beralih ke soal elektabilitas Mas Gibran. Kalau dalam survei-survei kan masih kecil sebagai cawapres ya. Kecuali kalau digabungkan dengan Pak Prabowo. Saya mau bicara gini Mas Edi. Di bergabungnya dengan Mas Gibran masuk itu kan berharap ada limpahan. Karena kan tadi Mas Edi sebut bahwa tingkat kepuasan Pak Jokowi itu di atas 70%. Tapi ada yang berpendapat sebenarnya elektabilitas kan nggak bisa diwariskan gitu. Ya tergantung calonnya gitu. Mas Edi melihatnya? Saya setuju bahwa elektabilitas itu tidak bisa diwariskan. Tetapi keberhasilan dari seorang orang tua kepada putranya itu bisa diproyeksikan, bisa diterminkan oleh yang bersangkutan karena secara tidak langsung itu terproyeksikan. Tetapi di samping hal tersebut perlu saya jelaskan juga aset besar yang dibawa oleh Mas Gibran adalah kepemimpinan Mas Gibran menjadi wali kota Solo. Solo itu berubah drastis. Saya 2 minggu yang lalu baru dari Solo. Dan saya kaget itu melihat Solo. Dan itu saya udah hampir 3 tahun mungkin gak ke Solo. 3 atau 4 tahun. Saya kaget perubahan Solo itu luar biasa. Di bawah kepemimpinan Mas Gibran. Dan kita melakukan survei bahwa di internal PAN ini ya, kita melakukan survei bahwa sebelum Mas Gibran itu mencalonkan diri sebagai cawapres, beliau itu memiliki elektabilitas tertinggi sebagai calon kepala daerah untuk Jawa Tengah. Tingkat gubernur. Untuk tingkat gubernur hampir mencapai 60%. Jadi artinya apa? Kalau kita tidak mencalonkan Mas Gibran sebagai cawapres dan Mas Gibran maju nanti di Pilgub 2024, kemungkinan besar Mas Gibran akan menang dan menangnya menang tebal di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah. Artinya apa? Modal besar Jawa Tengah itulah yang dibawa oleh Mas Gibran. Di daerah di mana Pak Prabowo memang di 2 pemilu terakhir agak keteteran. Itu berat banget berat, itu Mas. Karena Jawa Barat Pak Prabowo kuat, Banten kuat, ya DKI cukup baik gitu. Nah, tetapi Jawa Tengah inilah yang dibawa oleh Mas Gibran ke tim pemenangan kita sebagai sebuah aset besar bahwa di Jawa Tengah ini kita bisa melaju cukup kencang sekarang dengan ada Mas Gibran. Aduh, ada yang was-was tuh di nanti, Jawa Tengah. Iya, nanti saya mau bicara soal elektabilitas di Jawa Tengah tuh Mas. Tapi sebelumnya saya mau soal partai, soal partai, dukungan partai politik, logistik dan relawan. Logistik. Peran 3 istilahnya 3 sektor inilah untuk pemenangan kan pasti butuh solid lah, kesolidan dari partai politik itu dan relawan dan terakhir ada logistik. Banyak berarti logistiknya Mas. Kalau logistik karena targetnya menang 1 putaran soalnya. Kalau nggak logistik nggak banyak gimana? Itu kita kan pantau berita juga 1 putaran nih. Luar biasa sekali ya. Logistiknya banyak.
Gimana Mas? Kalau logistik saya kira relatif ya, dan saya mungkin nggak bisa berbicara logistik karena kan saya bukan bendahara TKN, Benar, gitu ya. ya. Jadi bendahara TKN yang bisa menjelaskan lebih baik. Tapi mungkin dari secara partai dan relawan. Nah, bisa secara menjelaskan. partai begini, partai itu masing-masing sudah punya logistiknya untuk pemenangan legislatif. Ya. Ya. Tinggal kita menyampaikan, kita sudah sampaikan sebagai partai, PAN sudah menyampaikan, tolong sosialisasikan juga capres-cawapres kita ketika kalian sosialisasi untuk pemenangan legislatif. Jadi ada pesan yang dititipkan pada kita. Bahkan di beberapa tempat teman-teman kita yang maju legislatif itu juga sudah memasang alat peraganya Prabowo Gibran. Yeah. Ada yang Prabowo Gibran, apa Prabowo, itu ada yang muda-muda menampilkan Mas Gibran, gitu ya. Jadi saya kira secara otomatis di partai-partai politik yang jumlahnya 9 parpol itu mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran, ya kita sudah menjalankan serangan udara, ya dan pemasangan APK itu dengan menampilkan wajah-wajah paslon kita. Jadi itu sudah berjalan. Dan itu dilakukan kan secara swadaya oleh partai politiknya. Gitu. Memang kerja-kerja besar pemenangan Pilpres nanti baru terlihat pada saat kampanye dimulai tanggal 28. Karena itulah serangan daratnya. Gitu ya. Kita berkunjung kemana-mana, sosialisasi, menyapa warga, belusukan, dan lain-lain. Termasuk kampanye-kampanye akbar nanti juga seperti itu. Nah, di situ saya kira mungkin ada logistik yang bisa yang diperlukan, tetapi kita merujuk kepada pengalaman tahun 2019 itu banyak loh di antara kader-kader Gerindra, kader-kader partai politik yang lain yang kemudian itu betul-betul mau mengorbankan ya harta kekayaannya, ya besar kecil itu relatif ya untuk pemenangan Pak Prabowo. Bagi kami PAN ini banyak di antara kader-kader PAN yang ingin melihat Pak Prabowo menang. Kita sudah bersama-sama. Ini ibaratnya kita sebuah keluarga, 10 tahun bersama-sama gitu. Ini Bapak kita harus menang. Jadi mereka rela untuk berkorban. Paling tidak adalah korban dalam bentuk bikin kaos, ya, bikin spanduk dan lain-lain gitu. Berarti untuk PAN sendiri dan partai politik penyokong Pak Prabowo sama Mas Gibran itu memang instruksi sampai ke struktur partai bawah itu memang harus setidaknya baliho ya, pasang. Ya baliho pasang dan minimal aja. Ini udah dalam tanda petik sekecil-kecilnya, seminim-minimnya iman gitu ya. Sampaikan bahwa saya caleg PAN ya, dan saya PAN partai saya juga mendukung Pak Prabowo Mas Gibran. Nah itu minim tuh. Ya, paling nggak disampaikan secara lisan. Kalau tidak bisa misalnya masang alat peraga gitu ya. Oke. Mas, saya lanjut ke soal survei. Baik. Saya baca dalam pekan ini, beberapa pekan terakhir itu kan survei Pak Prabowo itu sudah menyentuh 40%. Ya. Wow. Dan kemudian yakin menang satu putaran. Padahal kan dari 40 ke 50% plus 1 ya, itu kan masih cukup jauh gitu. Karena kan swing votersnya itu masih 5-10%. Itu yakin atau hanya pembentukan opini itu untuk opini ke publik tentang hasil survei? Ya namanya optimis sih. Iya, hanya jargon menang satu putaran yakin atau memang benar-benar di atas 40%? Atau sebenarnya kebaliknya, sebenarnya sih kita lagi berat biar pendukung kita optimis aja. Gitu. Karena kan hasil survei kan beda-beda kan. Nah, ada yang masih di bawah 40%, ada yang sudah 40% gitu. Bagaimana menjelaskan ini? Saya melihatnya sekarang bahwa fenomena Prabowo Mas Gibran itu rupanya menjadi semangat baru di masyarakat. Ada anak muda ya, terlepas dari status bahwa Mas Gibran itu adalah putranya Pak Jokowi, tapi ada anak muda yang diberikan kesempatan dan dia betul-betul memanfaatkan kesempatan itu dengan berkeringat, dengan capek-capek untuk meyakinkan masyarakat bahwa saya pantas untuk menjadi calon wakil presiden. Gitu. Nah ini diapresiasi oleh masyarakat. Kedua, memang tidak bisa kita pungkiri bahwa approval rating Pak Jokowi yang begitu tinggi itu terproyeksikan kepada Mas Gibran dalam hal ini ya, dan ini ya saya kira apresiasi masyarakat terhadap Pak Jokowi ya itu secara psikis itu juga nanti akan lari ke Mas Gibran gitu loh. Nah ini yang menurut saya tidak bisa kita hindari ya. Tetapi yang juga kita tidak boleh kalah kita tidak boleh
kalah untuk bertarung adalah dalam hal gimmick dan gagasan yang tadi kita sampaikan. Gimmick kita lumayan juga sih, bisa mendongkrak ketertarikan dari kaum zillennials ini. Ya, tambah lagi substansi kita rasanya substansi yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu tidak hanya berdasarkan jargon-jargon populis, tetapi detail itu ada angkanya, ada caranya bagaimana menuju ke target yang ingin disampaikan oleh Pak Prabowo. Jadi saya kira itu sangat terukur dan jelas. Ada kita melihat bahwa meskipun sekarang yang belum menentukan pilihan semakin kecil, sekarang ini yang belum menjawab dan belum menentukan pilihan masih semakin kecil, kita berharap bahwa nanti di antara ini signifikan itu akan melihat bahwa Pak Prabowo dan Mas Gibran ini adalah pilihan terbaik karena programnya, karena Mas Gibran itu representasi dari anak mudanya, tokoh-tokoh mudanya. Tetapi kami juga melihat bahwa peluang untuk migrasi suara dari yang sekarang berada di pasangan calon yang lain ke Pak Prabowo itu masih ada. Gitu loh. Terutama karena tadi saya sampaikan Jawa Tengah itu merupakan salah satu basis kuatnya Mas Gibran, dan provinsi-provinsi lain di mana populasi Jawanya juga besar, itu tentu bisa ada peluang untuk terjadi migrasi suara ke Pak Prabowo dan Mas Gibran. Lampung, Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, itu kan populasi Jawanya besar. Gitu. Iya, tapi sekalian nyambung ya, karena di Jawa Tengah kan juga masih menjadi PR ya. Tadi Mas Edi sempat singgung sedikit di awal itu, sampai sekarang kan masih dikuasai pasangan 03 Pak Ganjar kan. Survei terakhir itu bahkan sampai udah di atas 60%. Dalam artian masih banyak pekerjaan rumah bagi pasangan Prabowo terutama di Jawa Tengah. Kalau tadi Mas Edi kalau di Jatim itu sering 50-50 itu, karena survei beda-beda. Kalau di DKI masih Pak Anies gitu. Nah kalau khusus di Jawa Tengah ini yang nanti jadi tempatnya Mas Wali Kota di Solo gitu, battle sebenarnya di Jawa Tengah sendiri apa ya Mas strateginya itu? Tapi sih sepertinya di Jawa Tengah kehadiran Mas Gibran jadi cawapres nih udah bikin kubu yang lain was-was sih makanya aja sih ya Mas. Apa ya? Karena kan di sana ada Pak Ganjar gitu di Jawa Tengah yang rumahnya lah, kandang banteng lah. Kandang banteng, betul. Jangan lupa Jawa Tengah bukan hanya kandang banteng dan kandangnya Pak Ganjar, tapi juga kandangnya Pak Jokowi. Iya, itu Jawa Tengah itu ya. 2019, 2014 Pak Jokowi bisa menang tebal di Jawa Tengah, yaitu karena itu beliau terrepresentasi sebagai warga Jawa Tengah. Gitu, tulen. Nah, itu juga kita tidak boleh lupakan di situ. Nah, sehingga saya melihat bahwa potensi mendongkrak suara kita di Jawa Tengah itu cukup besar. Ya, dan kami kok punya optimisme bahwa semakin Mas Gibran itu berkeliling di Jawa Tengah, itu semakin kita mendapatkan limpahan suara yang besar dari teman-teman nomor 1 atau nomor 3. Karena kan kalau saya catat ini Mas Edi, itu Jawa itu kan ada 115 juta pemilih ya. Battle yang paling berat. Kalau dari angka survei kan sudah terlihat sih Jawa Tengah gitu. Selain di Jawa itu, maksudnya selain di Jawa Tengah, Jawa Barat kan juga masih ada salip-salipan dengan Mas Anies gitu. Nah, Jawa Timur juga. Itu apa ya nanti resep khusus di Jawa battle-nya ini nanti? Nah, kalau di Jawa, saya kira kalau Jawa Barat, Pak Prabowo secara konsisten menang besar 2014-2019. Tetapi sekarang kita juga menyadari bahwa Mas Anies pun penerimaannya cukup kuat oleh masyarakat Jawa Barat. Tetapi per hari ini kita melihat bahwa Pak Prabowo kok masih belum ditinggalkan juga. Jadi artinya respons masyarakat masih tetap positif. Apalagi yang sudah memilih 2014, kemudian 2019, ya mereka sudah punya ikatan emosional kuat dengan sosok Pak Prabowo ini. 2 kali pilpres Pak Prabowo sangat kuat di Jawa Barat ya. Nah, jadi kita melakukan penguatan di Jawa Barat. Kita sudah komandan kita di Jawa Barat namanya Ridwan Kamil. Yang sudah berpengalaman untuk memenangkan Jawa Barat untuk Pilgub pada saat dia maju. Di Jawa Timur kita punya 2 tokoh besar yang akan maju menjadi komandan kita di lapangan. Satu namanya Pak Dekarwo,
Ya. Satu lagi nanti setelah selesai dalam menjalankan tugas dan jabatannya sebagai gubernur, ya Ibu Khofifah. Gitu. Nanti dulu Mas, Bu Khofifah ini sudah dipastikan atau kan masih belum resmi nih Mas? Bu Khofifah. Terakhir bahasanya Pak Ruslan, Ketua TPN kan bilang, TKN, saya tahu isi hatinya Bu Khofifah. Gitu. Tapi ini Mas Edi bilang setelah menjalankan tugas akan lekas-lekas bergabung gitu dengan Kan sudah diumumkan oleh Pak Erlangga waktu HUT Golkar. Oh, iya. Waktu itu. Dengan merebut tokoh-tokoh yang populer di daerah ya seperti tadi Pak Ridwan Kamil, Bu Khofifah, Pak Dekarwo. Kalau Pak Dekarwo memang populer di Jawa Timur itu memang efektif, Mas Edi. Efektif, saya kira efektif. Apalagi kalau basis massa Bu Khofifah kan jelas kan, Muslimah NU gitu ya. Dan saya kira itu sangat bisa digerakkan oleh Bu Khofifah. Tetapi hari ini pun tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Bu Khofifah itu juga tinggi. Jadi kalau Bu Khofifah ngajak masyarakat nanti belok ke kanan, belok ke kiri, ya saya kira banyak yang akan ikut juga. Padahal dulu saya pikir cawapresnya Bu Khofifah malah. Kan karena sempat ramai namanya. Iya, kan kita waktu itu kan banyak kan, ada beberapa calon, ada Pak Ridwan Kamil termasuk calon, Mas Erick Thohir, Mas Sandiaga Uno, Bu Khofifah gitu. Saya nggak masuk berarti Mas Edi. Iya. Seharusnya Mas Edi masuk sih. Aduh. Gitu. Mas, bicara soal nanti 1 putaran maupun 2 putaran, tapi pasti kan punya strategi masing-masing ya dalam artian saya nggak tahu nanti 1 putaran atau 2 putaran. Kalau dari pasangan Prabowo, Mas Gibran sih pasti pengennya 1 putaran ya sesuai dengan apa yang sedang terjadi sekarang. Saya kira semua pasangan calon maunya 1 putaran, biar nggak capek. Tapi gitu. menang, bukan 1 putaran kalah. Iya kan? betul. Tapi ini kan kayaknya 2 putaran nih, sepertinya nih. Karena kan 2 pemilu sebelumnya kan cuma sekali-sekali. Nah ini energinya lebih panjang nih. Nah ini nyiapin nggak Mas strategi kalau ini 1 putaran nanti 2 putaran ini bagaimana? Kita selalu menyiapkan diri untuk 2 putaran. Ya selalu menyiapkan diri. Baik itu dari energinya. Juga nanti bagaimana caranya kita bisa kemudian patungan lagi untuk mengumpulkan logistik partai-partai pendukung ini bagaimana, karena kalau kita masuk ke putaran kedua tidak hanya energi saja tetapi logistiknya juga akan menjadi lebih besar. Jangan lupa melampaui putaran kedua itu artinya kita melewati bulan puasa dan Lebaran. Ya lemak-lemaknya udah hilang. Apa? Lemak-lemaknya udah hilang. Bukan itu, tetapi kan ya untuk menjelang Ramadan dan ini kan banyak masyarakat yang dikunjungi kan harus dikunjungi bawa oleh-oleh kan. Buka puasanya harus ada gitu, sarungnya harus ada gitu. Pecinya harus ada. Nah, ya, itu lupa tuh. Panjang ya. Dan logistiknya harus banyak. Iya. Dan enggak selain tapi secara detailnya dalam artian strategi kalau misalkan kalau saya ibaratkan kalau 2 putaran itu kan seperti lari maraton. Butuh energi yang harus disimpan sekarang dan nanti dikeluarkan di putaran kedua. Di timnya Pak Prabowo sendiri maksudnya sudah sedetail itukah untuk menyiapkan putaran 1 putaran 2? Ya, kita sudah pikirkan kesiapan kita untuk masuk ke putaran kedua. Kemudian bagaimana kemudian kita bisa berdialog dan menjaring teman-teman yang tadi memilih calon yang tidak masuk ke putaran kedua untuk menarik ke kita, termasuk tokoh-tokohnya, termasuk mungkin capres-cawapres yang gugur tereliminasi di putaran pertama, bagaimana ikut mendukung kita, itu sudah kita pikirkan. Yang juga menjadi beban besar bagi partai politik sesungguhnya tidak hanya pemenangan Pilpres saja, tetapi putaran kedua itu amat sangat dekat dengan pelaksanaan pilkada serentak yang 514 itu. Berat sekali itu. Akan jadi berat sekali. Bareng ya, karena September ya. September rencananya akan diajukan ke September. Gitu. Nah ini agak berat, terutama bagi mereka-mereka yang mau maju sebagai kandidat-kandidat pilkada. Berarti tahun depan kita juga capek sih sis kerjanya Iya, sis. Gak cuma politisi deh sis, kita wartawan juga sis. Karena sudah bicara soal partai politik, saya mau bicara soal PAN nih Mas. Baik. Ya. Gimana sih, Mas? Ya. PAN selalu terdepan. Nah, gitu. Udah ada tuh lagunya tuh. Iya. Anak lu udah hafal kan? Iya. Di rumah kan. PAN. Ya, karena itu memang ramai banget di media sosial, di TV gitu. Mas, kalau kita lihat angka PAN perolehannya ya dari tahun 99 ya, keikutsertaannya itu kan selalu di angka 6-7%. Betul. 2024 ini targetnya? Kita menargetkan sesuatu
yang menurut saya realistis itu di kisaran 9-10%. Kita ingin target tembus, kalau syukur-syukur bisa tembus 10%. Karena begini, logikanya, di setiap pemilu, PAN itu menjelang pemilu itu selalu di bawah 4%, selalu di bawah 4%. 2,5, 3% aja udah bagus. Hari ini kita sudah ada yang menyatakan 4,3, 4,8%. Itu menjelang pemilunya. Itu katakan aja 4,8%. Itu partai. Kan yang kalau survei itu kan adalah yang disurvei kan partai. Belum calegnya. Gitu loh. Belum calegnya yang bekerja. Caleg bekerja itu saya pikir itu ada sekitar 3,5% sendiri. Jadi kalau kita masuk bulan Januari itu PAN secara partai elektabilitasnya itu sudah 6%, 7%, itu kita bisa tembus 9-10% dengan aktivitas caleg yang sudah bekerja maksimal. Kalau caleg paling populer nih saya catat nih Mas, ada kalau Mas Eko Patrio kan memang pengurus ya, ada anak muda si Feral Bramasta, ada Opi Kumis, ada Uya Kuya, itu memang karena dari dulu memang PAN selalu merekrut banyak artis. Mas, bentar lo. Saya mau nanya nih Mas, tapi nggak boleh sensitif ya. Sebutan partai artis nasional buat PAN gimana sih Mas? Kan pasti banyak yang bilang kayak gitu. Iya pasti. Itu kadang-kadang buat aduh sialan atau ya nggak apa-apa atau gimana sih Mas? Ya bagi kita sih itu fine saja. Ya memang kalau terlihat bahwa PAN cukup banyak artis, betul. Tetapi partai-partai lain juga artinya nggak kurang-kurang juga, gitu kan banyak. Tapi mungkin lebih terkenal di PAN kayaknya. Mungkin terkenal di PAN karena mungkin dari eranya Mas Sutrisno Bahir sudah mulai banyak artis-artis yang nyalek di PAN. Dan itu ya mungkin itulah yang menjadi daya tarik teman-teman dari jalur keartisan untuk nyalek di PAN karena teman-teman atau senior-senior mereka juga sudah pernah nyalek di PAN juga, gitu ya. Jadi bagi kami sih tidak apa-apa, itu fine saja. Tapi kami juga tidak akan membiarkan artis itu, terutama mereka-mereka yang belum punya pengalaman di politik, untuk dilepas begitu saja. Mereka semuanya harus melalui proses sekolah politik partai. Ya, terus diberikan pembekalan juga tentang apa yang harus dilakukan sebagai caleg dalam hal misalnya sosialisasi, menyapa warga, dan lain-lain. Termasuk juga nanti kalau ketika mereka terpilih itu, sebelum dilantik, akan melalui proses pendidikan lagi. Sebagai legislatif, apa fungsi peran seorang legislator? Bagaimana dia harus bersikap, bagaimana etika, dan lain-lain. Jadi itu akan termasuk pembekalan terkait masalah pencegahan korupsi. Itu penting sekali. Karena mereka pada saat sudah terpilih, kan sudah menjadi pejabat publik terpilih. Gitu ya. Nah, jabatan publik itu tentu ada rambu-rambu yang harus dijaga dan diperhatikan, dan ini yang kita berikan kepada mereka dalam pada sesi-sesi pembekalan. Kalau lumbung suaranya PAN, nanti tolong koreksi Mas kalau saya salah, itu Sumatera ya, kalau di luar Jawa ya. Sumatera sama Jawa itu Jogja. DIY kuat gitu ya, DIY kita kuat. Nah, untuk PR yang paling berat medannya bagi PAN itu wilayah mana aja sih? Hari ini saya bisa dengan tegas mengatakan Jawa Tengah. Karena di pemilu sebelum 2019, PAN punya 8 kursi DPR RI di Jawa Tengah. Di pemilu 2019 hilang semua. Nah, sama sekali nggak dapat. Tidak ada sama sekali, hilang semua, sehingga itu harus kita rebut kembali. Jadi salah satu fokus dan perhatian kita itu sekarang betul-betul tertuju pada Jawa Tengah, bagaimana kita bisa memenangkan. Alhamdulillah kita punya cawapres namanya Mas Gibran, gitu. Sejalan. Balihonya PAN nanti di Jawa Tengah berarti banyak Mas Gibran ya? Ya, saya bisa memperkirakan seperti itu ya. Ya. Bahkan kalau saya mau jadi kreatif directornya PAN untuk Jawa Tengah, saya akan tampilkan foto caleg, di atasnya fotonya Mas Gibran, ada testimoninya. Ayo pilih caleg si fulan gitu. Karena warna Mas Gibran untuk fotoin kan warna biru juga ya Mas? Ya hampir mirip-mirip lah sama warna PAN. Iya. Biru. Ya biru ini, birunya yang dipakai. Iya. Kalau tapi dari kan kita ngomongin Mas Gibran terus partainya. Nah Mas Edi sendiri kan juga nyalek ya Mas? Betul. Di mana Mas? Bogor? Kota Bogor, Kabupaten Cianjur. Nah itu bagaimana nih? Satu harus ngurusin pilpres, ngurusin partai, tapi harus mikirin diri sendiri juga dong sebagai caleg. Itu apa aja nih Mas yang udah dikerjakan nih Mas? Ya itu satu, kita harus pintar-pintar membagi waktu dan prioritas. Ya, bagi saya prioritas saya adalah tetap untuk mempertahankan kursi yang ada di dapil.
tetapi saya juga mendapatkan tanggung jawab dan amanah untuk memenangkan Pak Prabowo Mas Gibran di dapil saya. Itu mutlak menang. Gitu. Mutlak menang. Bagi saya kira kemenangan itu tidak menjadi lengkap kalau saya hanya bisa mempertahankan kursi, tetapi capres dan cawapres saya kalah di dapil saya. Gitu. Nah, tetapi saya juga sebagai sekjen partai juga punya kewajiban untuk memastikan bahwa target perolehan kursi partai itu bisa kita capai 65 kursi plus pemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran gitu. Jadi 2 itu. Bagi waktunya gimana? Bagi waktunya saya tuh sesungguhnya sangat berharap bahwa 1 minggu itu bisa 8-9 hari, bukan 7 hari, Mas. Karena kalau nggak cukup. Ya, alhamdulillah saya bersyukur bahwa dapil saya tidak terlalu jauh, terjangkau. Bogor itu saya bisa berangkat pagi, berkegiatan 6 kegiatan itu jam 4 sore sudah bisa balik ke Jakarta. Cianjur pun demikian, tetapi mungkin agak malam balik ke Jakarta. Tetapi memang kita harus membagi waktu itu sekarang dengan adanya amanah untuk bekerja bersama teman-teman di TKN, tentu beban pekerjaan menjadi lebih besar. Belum juga kita sebagai anggota DPR masih juga harus menjalankan tugas di sini sebagai anggota DPR. Pimpinan komisi lagi, Mas. Pimpinan komisi gitu, Mas, memimpin rapat, harus evaluasi hasil-hasil keputusan rapat dan lain-lain ya. Jadi saya kira ya ini pintar-pintar membagi waktu. Saya praktis sekarang dalam 1 minggu itu di rumah hanya ada 1 hari gitu, dan itu juga belum tentu hari Minggu gitu loh ya, karena biasanya Sabtu Minggu kan adalah kegiatan di mana kita full bisa berkegiatan di dapil atau full bisa berkegiatan bersama capres cawapres kita karena Mas Gibran, Pak Prabowo kan dua-duanya masih pejabat publik aktif ya, dan sehingga mereka punya fleksibilitas hanya Jumat sore sampai Minggu malam gitu. Banyak berarti pekerjaannya. Tapi kan di Bogor ada Pak Wali Kotanya, Pak juga. Ya, alhamdulillah Mas Bima Arya sebagai wali kota kita gitu ya. Sayang sekali kok masa jabatannya berakhir Desember ini gitu. Tapi nggak apa-apa, kita kan sudah siap untuk bertarung, dan kebetulan Kang Bima ini sangat populer di sana ya. Jadi saya kira dalam hal ini paling tidak image PAN-nya akan kuat. Jadi kalau tidak mau mencoblos nama calegnya kan partainya dicoblos gitu ya. Bogor never dry. Itu bercandaannya orang Bogor. Iya. Seorang Bekasi saya. Bogor never dry ya. Siap, terima kasih Mas Edi. Ya. Udah banyak kasih tahu kita bocoran tipis-tipis. Termasuk ternyata sibuk ya jadi politisi, ngurusin partai, ngurusin capres-cawapres, dan ngurusin diri sendiri. Iya. Tapi sekali lagi kita terima kasih Mas. Sehat terima terus. kasih. Waktunya panjang. Semoga tercapailah Amin. segala keinginannya. Dan semoga bisa menang 1 putaran. Amin. Dan terpilih lagi di DPR. Yang penting itu dulu Mas, yang penting menang dulu. Iya. Siap Mas Edi. Iya. Terima kasih sudah datang di Terima kasih. podcast Merdeka. Terima kasih Mas. Terima kasih. Terima kasih sahabat Merdeka.